Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Jumat jadi berkah ini. Allah kita sama-sama berikan pemahaman mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terus saya sampaikan bahwa latar belakang mengapa hari ini kita sama-sama perlu memahami dan sekaligus memperdalami. Saya awali dulu, terima kasih kepada Bapak Haji Diko yang telah memberikan sambutan dan sekaligus memberikan amanah kepada kita bersama. Yakinilah Ibu dan Bapak-Bapak, kalau kita niatnya bagus, itu akan menjadi kekuatan di dalam diri kita. Sekaligus nanti Ibu dan Bapak akan lebih mudah dalam mengimplementasikan. Saya informasikan latar belakangnya. Yang pertama, saya dan Ibu Hajiah SPDMM ini bersama-sama melakukan penelitian di sini terhadap kepemimpinan Direktur Utama Pak Haji Arif Fadilah. Wah, hebat sekali nih, beliau punya ternyata secara tidak langsung analisis saya. Beliau ini menerapkan kepemimpinan transformasional. Kemudian juga saya kebetulan pembimbing utama dari Ibu Hajiah waktu ngambil S2-nya. Saya lihat, wah ini sebenarnya perusahaan PT Bangun Putra Pesaka ini punya uang yang besar ini untuk terus berkembang, ya. Sehingga terpanggillah hati nurani saya, kalau Pak Haji Arif Fadilah sudah menerapkan kepemimpinan transformasional ini, kemudian Ibu dan Bapak sebagai subpimpinan juga memahaminya dan sekaligus mempraktekannya kepada bawahan. Saya berkeyakinan 5 tahun yang akan datang PT Bangun Putra Pesaka ini sudah besar, omsetnya makin tinggi. Amin. Dan Bapak sekaligus bekerjanya itu puas, ya. Harapan saya begitu. Kemarin saya inginnya langsung hari ini ke sini dari Bandung, tapi saya coba ke Jakarta dulu karena saya memang setelah tidak jadi dekan Fakultas Psikologi di Universitas Mercubuana Bandung, saya 12 tahun jadi dekan di sana. Saya punya kewajiban hanya 2 hari. Kewajiban saya itu Senin dan Selasa. Kemudian kita tentukan jadwal kita hari ini. Saya pikir langsung saya juga ke Jakarta dan alhamdulillah pagi tadi saya langsung berangkat di sini. Memang sedikit mutar-mutar ya, sudah ke rumah sakit pekerja ini udah nyampe ke situ. Tapi coba mutar-mutar lagi, padahal tidak jauh dari sini sebenarnya. Ya, Ibu dan Bapak-bapak. Jadi nanti kita saya lebih suka banyak berdialog karena Ibu Hajiah ini sudah menguasainya. Kebetulan juga di bagian SDM, tentu harapan saya terus nanti bisa meneruskannya. Kebetulan ada psikolog dengan psikolog Ibu Nadifa, tambah lebih mudah lagi. Karena di dalam penerapan ini perlu ada orang psikologi, perlu ada orang ahli manajemen, Ibu Hajiah dan Ibu dan Bapak-bapak dengan pengalaman yang sudah banyak ini, itu akan lebih mudah lagi.
Karena kepemimpinan dia transformasional ini kunci suksesnya para pimpinan di abad 21 ini dalam mengembangkan bisnisnya. Ya, dalam mengembangkan bisnisnya. Saya berkeinginan suatu saat, artinya harapan saya 5 tahun mendatang, diberi per tahun, ini kebetulan ada Pak Najeniko yang mewakili pimpinan, ini terus dievaluasi. Betulkah kawan-kawan kita ini mengimplementasikannya kepada bawahan, sehingga mereka punya kinerjanya tinggi. Ya. Tadi Pak Niko sudah menyampaikan, menurut saya memang relatif sudah tua dari Ibudan Bapak, 66 masuk 67. November yang akan datang 67. Harapan saya ya, Ibu dan Bapak ini akan begini. Ada satu kebahagiaan, kepuasan di dalam bekerja karena mampu memimpin. Karena dalam ilmu psikologi, kalau kitanya mampu memimpin, lagi menerapkan kepemimpinan transformasional ini, Ibu dan Bapak itu ada satu kebahagiaan. Kenapa ada kebahagiaan? Kinerjanya tinggi, ya. Karyawannya itu harus puas terhadap kepemimpinan Ibu dan Bapak, ya. Sehingga tidak terjadi seperti ini. Pimpinan yang mewakili perusahaan, dia hanya kinerjanya, produktivitasnya tinggi, tapi karyawannya merasa nggak puas nih, tidak terjadi keadilan dan keseimbangan. Ya. Nah, itu yang saya inginkan. Saya inginkan nantinya di 5 tahun yang akan datang ini, Bapak bekerja ini itu seperti ini. Puasnya itu betul-betul batin di kolbu. Kalau istilah agama Islam itu karena hari Jumat, kolbunya dari kolbu saling terintegrasi dengan pencipta. Ibu dan Bapak tentu masih menyadari kita ini sebagai manusia diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Tujuannya hanya untuk beribadah. Bekerja itu beribadah. Apakah mungkin kalau ada yang tidak puas, ada yang tertekan bekerjanya di perusahaan ini, itu bisa nilai ibadah? Tentu tidak mungkin. Jadi Ibu dan Bapak berangkat dari rumah menuju kantor ini ada suatu kebahagiaan di batin. Karena PT Bangun Putra Pesaka ini adalah bagian integral wadah saya tempat beribadah. Pernah lihat ini? Atau pernah dijelaskan tentang ini? Kira-kira saya sampaikan ini ilustrasi. Pencapaian kinerja, ya, high level performance perusahaan bisnis itu digambarkan seperti ini. Berhadapan dengan ombak yang besar. Berhadapan dengan apa? Ombak yang besar. Kalau Ibu dan Bapak sebagai pimpinan tidak suka ombak yang besar, sebagai manajer, sebagai asisten manajer, saya kepala unit, itu dianalogikan akan terhempas di batu hitam. Artinya yang harusnya kinerja Bapak itu tinggi, tapi nggak mampu mencapai yang optimal. Jadi statis biasa-biasa. Yang dianggap tinggi sudah dianggap tinggi, padahal seharusnya bisa lebih optimal. Ya. Jadi saya ajar Ibu dan Bapak, mulai hari ini coba Ibu dan Bapak sudah suka ombak besar. Karena kinerja bisnis tidak mungkin dicapai oleh pimpinan-pimpinan yang tidak suka ombak besar. Itu yang dimaksud tidak suka tantangan.
pimpinannya berintegrasi dengan bawahannya. Hari ini dia bawahan kita ingin perjuangkan dia. Suatu saat dia menduduki jabatan kita, dia punya kinerja lebih tinggi. Itu kan punya nilai ibadah. Ya. Jadi kalau ibu dan bapak sudah suka punya bawahan lebih pintar, lebih terampil, dia lebih tinggi pendidikannya, itu tandanya ibu dan bapak sudah masuk ke paradigma kepemimpinan tanpa rasional ini. Tapi kalau masih menganggap bawahan itu adalah objek, bukan sebagai subjek-subjek kerja kita, dia adalah bagian integral dari tim kerja kita yang bersama-sama berikhtiar untuk memperjuangkan mencapai tujuan utamanya, yaitu kinerja tinggi di kerjanya. Jadi disinilah ibu dan bapak, hari ini bawahan kita ingin persiapkan dia untuk lebih hebat, lebih sukses dari kita. Di paradigma seperti itu. Itulah yang saya sampaikan tadi, akhirnya bekerja itu ada nilai ibadah. Karena kita ingin menanam ke bawahan kita itu menjadi sukses karena secara tidak langsung ada andil kita. Ya. Itu yang menjadi amal ibadah itu. Karena bekerja itu ada nilai ibadah karena memang tujuan utama yang dicapai itu adalah tujuan organisasi perusahaan ini. Tapi untuk mencapai itu kita punya anggota tim, punya partner yang harus diarahkan yang sama ke sana. Bayangkan kalau kita masih menggunakan objek yang sudah ditinggalkan yang berdua satu ini, kita masih tidak suka sama bawahan. Sebaliknya bisa jadi bawahan kita nggak suka sama kita. Kita masih merasa disayangi kalau ada bawahan kita pendidikan yang lebih tinggi, atau mereka lebih hebat dari kita. Artinya ibu dan bapak sebagai atasan saja sudah tidak mengayomi bawahan. Mungkinkah itu menjadi nilai ibadah? Tapi kalau kita memang hari ini dia bawahan kita, dia jadi partner kita, semua keterampilan, semua ilmu yang ibu bapak punya kasihkan ke bawahan. Dengan harapan dia lebih mudah untuk mengikuti instruksi kita untuk bersama-sama kita mencapai tujuan organisasi. Ya. Setuju jadi menggunakan subjek-subjek? Ini kayak mas setujunya? Setuju? Setuju. Coba kalau sudah setuju, artinya kita baru sudah mulai terbuka. Mungkin ada sebagian ibu dan bapak sudah mempraktikkan. Artinya, jangan pernah lagi menganggap bahwa kita rendah. Apalagi dia punya pendidikan sarjana. Ya. Karena sarjana itu mampu siap belajar, siap otodidaknya, siap dia belajar, siap juga dia untuk berkembang. Kebetulan saja kita lebih dulu bekerja di sini atau kita lebih dulu ya usianya lebih dulu juga ya punya peluangnya. Nah, inilah maksud saya kalau kita sudah mulai subjek bawahan kita itu lihat pimpinan ini ikut berjuang bersama-sama, tidak hanya perintah-perintah saja. Dia merasakan bagaimana upaya yang harus dilakukan bawahan, ya, sehingga dia ikut ambil dan sekaligus dia juga berupaya, ya, di sini. Ya tentu, yang harus manajemen, ya. Kalau manajemen itu ada planningnya, ada organizingnya, ada equippingnya, ada controllingnya, ada communicatingnya, ada integratingnya. Rangkul keriting saja yang tidak termasuk, gitu ya. Jadi ibu dan bapak lihat di sini, untuk mencapai kinerja tinggi di perusahaan PT ini, ibu dan bapak
sudah melihat bahwa pencapaian kinerja tinggi di abad 21 ini kita berhadapan dengan ombak besar, sehingga kita harus suka dengan ombak besar, senang berjuang, akhirnya punya inisiatif berinovasi. Udah tuntutan ya sekarang. Kalau kita biasa-biasa aja pasti akan berinovasi. Jadi Pak Niko tadi saya sudah sampaikan 5 tahun mendatang, daripada kinerja target-target yang dicapai itu minimal sudah 5 kali, kalau bisa 12 kali. Semua itu jadi bisa. Kenapa? Karena subjek-subjek ini bawaan kita itu udah merasa diberi peluang untuk optimal. Energinya itu hidup, tidak ada tekanan dari atasan. Kalaupun ada tekanan, dia anggap ini suatu tantangan. Pimpinan suatu saat dia betul-betul bisa makan bersama, minum bersama, ngobrol bersama. Di saat-saat tertentu memang kita harus tegas di dalam instruksi kita, karena kita memang organisasi. Ya, nah, ini kita sudah menggunakan paradigma subjek-subjek. Jadi kepemimpinan transformasional sudah senantiasa mau melibatkan bawahan, sudah saling percaya, trust dengan bawahan. Caranya dalam ilmu psikologi, ibu dan bapak sebagai atasan percaya dulu kepada bawahan. Nanti bawahan kita akan percaya kepada kita. Kalau udah saling sama-sama percaya, nah di sini baru bisa namanya pemberdayaan SDM. Jadi tidak mungkin bisa memberdayakan bawahan secara optimal kalau mereka sendiri tidak percaya kepada atasannya, atau dia merasa tidak dipercaya. Apalagi kita tidak banyak terlibat. Ya. Nah, ini kalau sudah di dalam kantor, karena tadi berhubungan dengan pencapaian target, ini airnya jadi tenang. Artinya apa ibu dan bapak? Yang dimaksud dengan air tenang ini? Kira-kira menurut ibu apa maknanya? Kalau di dalam kantor, di dalam unit kerja ibu dan bapak, itu harus dibangun, diciptakan air yang tenang. Maksudnya ada yang mau berkata? Ada? Artinya membangun, menciptakan iklim kerja yang kondusif, yang harmonis. Mereka harus mencapai target tinggi, itu tantangan buat mereka. Tapi kondisi psikologisnya dibangun oleh ibu dan bapak sebagai atasan. Dia merasa bahwa bapak adalah orang yang mengerti mereka. Bapak mengenal kelemahan mereka, tapi juga memahami kelebihan. Dan di dalam bekerja, dalam ilmu psikologi, tidak perlu dipersoalkan kelemahannya, apalagi kelemahan itu pribadi. Tapi bagaimana dipikirkan oleh ibu dan bapak, kelemahannya makin berkurang karena bapak memberikan nafkah batin kepada dia. Yang dimaksud nafkah batin itu gimana? Suka berterima kasih kepada bawahan, suka memuji bawahan. Wah, hebat sekali nih, Ibu Haji dia bisa buat laporan tepat waktunya. Itu nafkah batin. Waduh, saya senang sekali nih dengan Pak Andi. Saya senang sekali Pak Andi. Apa yang Ibu Bapak lakukan ternyata lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Dibanggakan. Jadi pas membanggakannya, tidak berpihak. Ya. Tapi kalau dia punya kelemahan, Bapak lihat, mungkin nggak kita bisa bantu kelemahannya? Kalau sifatnya pribadi jangan. Mungkin dia harus, kita ada ini kan, ruang konseling kerja. Nggak ada, berarti jangan. Ya. Karena ini masalah pribadi itu perlu waktu menyelesaikannya. Tapi Ibu bisa katakan,
dia bisa berkonsultasi di psikologi. Jadi tidak menunggu kantor. Kecuali yang akan datang itu akan buka ruang konsultasi psikologi. Karena banyak karyawan-karyawan itu bermasalah yang perlu dibantu dalam psikologinya. Nah, jadi dibangun ini. Jadi kalau ibu dan bapak datang ke kantor, datang ke ruangan, alam pikiran kerangka berpikirnya, apa yang saya bisa lakukan kepada bawahan saya hari ini agar mereka itu senang, agar mereka dengan rekan-rekan kerjanya juga saling senang, menyenangi, dalam pengertian bukan biologis tapi di dalam perilaku. Kita merasa bahwa kawan kita itu menyenangkan karena ibu dan bapak sebagai atasannya menciptakan. Nah ini sini, jadi air iklim organisasinya, iklim kerjanya itu kondusif. Mereka tahu bahwa apapun yang harus saya lakukan hari ini sesuai dengan tugas, saya akan lakukan sungguh-sungguh sampai hasilnya maksimal atau optimal. Kenapa? Karena saya sudah banyak terlibat dengan atasan saya dan saya persis memahami target yang dia ingin capai. Jadi dia merasa tergerak sendiri inisiatifnya karena dia terbangun trust, saling percaya dengan ya. Tentu ibu dan bapak ini perahunya perahu kayu, dan artinya struktur organisasi sudah jelas ya. Job desk-nya sudah jelas. Nah ini pimpinan unit bapak dan ibu ini kalau menggunakan kepemimpinan transformasional, mereka mau dibawa ke kanan, mengayuh ke kiri, itu tergantung bapak dan ibu. Tapi bagaimana mereka mau mengayun ke kanan, ke kirinya itu dengan keinginan sendiri karena dia menghargai dan memahami apa yang Bapak inginkan. Bukan karena terpaksa. Bukan karena terpaksa. Tapi karena dia ingin memperjuangkan bahwa PT Bangun Putra Pusaka ini adalah wadah tempat dia beribadah. Karena dia bekerjanya bukan karena atasan akhirnya, tapi karena Allah. Ya. Nah itu bagaimana ibu bisa menanamkannya melalui kepemimpinan transformasional ini, artinya membangun. Coba lihat semua gerakannya. Jadi ibu dan bapak saya sampaikan bahwa mulai hari ini persepsilah, maknakanlah, perlakukanlah bahwa kita itu subjek, dan yang lagi objek. Karena mereka itu adalah anggota tim kita. Keberhasilan PT Bangun Putra Pusaka ini tergantung kepada partisipasi kerja dari bawahan-bawahan ibu dan bapak selain dari bapak. Jadi memimpin itu mudah, memimpin bawahan itu. Saya pernah jadi ya, manajer umum se-Jawa Barat, pernah juga saya dekan psikologi 12 tahun. Jadi makin tinggi jabatan itu paling mudah. Seperti Pak Niko itu mudah nih. Kalau Pak Niko mengimplementasikan kepemimpinan transformasional, karena bapak-bapak adalah orang yang dipercayanya. Bapak sendiri merasa dipercaya oleh Pak Niko. Bapak sering terlibat, sering berdiskusi. Nah, jadi mudah. Jadi makin tinggi jabatan itu paling mudah ya. Jadi bapak harus ingat yang paling sulit itu bawahan, apalagi bawahan di teknis. Jadi seperti bapak supervisor, asisten, kepala unit, manajer, itu udah lebih enak. Ya. Jadi
sehingga Ibu dan Bapak memimpin itu melalui transformasional ini menjadi lebih mudah, lebih menikmati, ya. Kita kupas khusus. Nah, ini menurut ahlinya Skop ya dan kawan-kawannya itu ada 6 dimensi. Dari paradigmanya sudah saya sampaikan. Memperlakukan apa tadi? Subjek dan subjek. Materi sudah dikirim ya, ke WA ya. Jadi yang paling penting karena waktu kita nggak banyak, ya pelatihan ini kalau di perusahaan bank, saya kebetulan dulu pernah jadi ya. Yang pertama ini artinya betul-betul Ibu dan Bapak yang mulai dari pertama ya Pak Arif, Dilan, Pak Niko dan Bapak-bapak pimpinan itu kalau sudah datang ke kantor ini, ke tempat di perusahaan Bapak, itu arahnya ingin memperjuangkan, merealisasikan, mewujudkan visi perusahaan ini. Ya. Saya tanya dulu. Sapira, Bu Sapira, isi PT Bangun Putra Sakanya apa visi? Depan terbaik apa? Ini belum teknik gitu, belum. Tahun berapa? Asia, Indonesia, secara global di tahun berapa? Jadi kan, ya, ini penting nih. Kalau dengan Pak Dipo ya. Pak Dipo, isi kita apa ya? Tulisan kita. Modern ya. Terjadi di tahun 2025. Nah, tapi sudah ini 2023 ya, tinggal 2 tahun lagi. Sudah berapa persen? Akan terwujudnya, sudah terwujudnya. Nah, jadi saya sedang mengingatkan ini ya. Saya itu baru masuk sini, nggak lihat itu tulisan visi. Harusnya semua karyawan Bapak kalau masuk kantor udah lihat tulisan visi yang besar. Ya. Sehingga pimpinan tertinggi Pak Arif, Pak Niko, Bapak-bapak dan itu sampai bawahan kalau masuk kantor, dia sudah akan bagaimana ikut berpartisipasi memperjuangkan mewujudkan visi. Ya, kalau nggak sengaja dibaca begitu nggak akan kebaca. Baru masuk udah langsung. Kenapa? Ini peruntuknya bekerja. Ya. Jadi sesuai dengan nanti jabatan apapun, unit apapun, berjuang keras untuk merealisasinya. Bahwa ini menjadi perusahaan logistik modern, apa tadi Pak? Canggih di apa? Di kawasan apa? Indonesia saja atau di Indonesia? Nah, gitu ya, tahun 2025. Nanti harus tantang lagi 5 tahun mendatang diberi per tahunnya. Sehingga Pak Niko itu setiap tahun itu sudah mengevaluasi. Tahapan pertama, tahun pertama itu gimana? Berapa persen sudah terrealisasi? Tahun kedua, tahun ketiga, betul nggak 5 tahun dan? Karena dalam ilmu psikologi, Profesor Dr. David McClellan, seorang psikolog besar Amerika, justru pimpinan ini harus punya mimpinya. Ingat, visi itu dream of business, dream of organization, cita-cita yang mau diwujudkan oleh organisasi,
5 tahun itu apa yang diwujudkan? Diberi per tahun, apa 2 tahun. Sehingga semua unit kerja itu arahnya sama. Termasuk satpam itu baru masuk dia udah tahu isinya. Kalau dia berhadapan dengan tamu, bagaimana buat tamu itu kalau masuk biasanya merasa senang, keluar merasa senang, sehingga orang punya image. Itu bangun Putra Pesaka ini luar biasa, menghormati tamu. Kenapa? Karena ada isi yang apa ini. Bahkan dia sudah bisa lebih juga menginformasikan mulai satpam. Gimana masuk gedung ini auranya jadi positif semua. Jadi yang pertama ini bagaimana kita betul-betul ya jelas dengan visi kita dan kita berjuang untuk merealisasi visi ini. Jadi ini kantornya hanya satu di sini aja. Kalau para pesan ini kan untuk pribadinya, tapi ada 2 PT lagi yang beda tempat. Oke, bangun Putra Pesaka juga. Jadi belum Pasifik belum itu, tapi salah satunya bahwa Jadi perlu ya ada visi. Pokoknya baru masuk udah tahu visi. Karena nanti Pak Ari, Pak Niko itu tiap datang itu selalu diingatkan ruh kerjanya. Saya hari ini harus apa yang saya kerjakan? Strategi apa yang saya harus lakukan agar visi 5 tahun ini bisa diwujudkan, bisa hasilnya lebih optimal dari yang ditentukan upayanya. Kalau tidak, bisa. Nah, di sini intinya semua pimpinan tertinggi, subpimpinan, ibu dan bapak ini jadi contoh bawahannya, ya, jadi model, role model, jadi bawah dengan bawahan. Bawahannya itu bangga dengan ibu dan bapak. Ya. Dianya sampai dia kalau suatu saat saya atau dia punya bawahan lagi, saya juga jadi contoh seperti atasan saya. Kalau menghadapi saya yang memperhatikan saya. Gimana? Jadi ada nilai-nilai secara tidak langsung spiritual yang jadi amal ibadah. Ya Bapak, mulai mungkin dengan kedatangan hadirnya lebih awal, pulangnya lebih lambat, atau Bapak lebih apanya yang bisa ditonjolkan untuk jadi contoh, sehingga bawahan kita itu bangga, karena itu wadah, perusahaan ini wadah tempat ibadah. Kalau Bapak memaknakannya tempat ibadah, kan tujuan kita karena Allah terbaik buat Allah. Bukan terbaik buat atasan, itu udah jelas ya. Itu iblis di dalamnya, tapi terbaiknya buat sang Maha Pencipta. Berarti punya nilai ibadah. Meninggal di kantor ini lihat bisa bililah surga. Jadi orang itu punya kekuatan dari rumah bekerja itu. Meninggalkan istri yang cantik, anak-anak yang lucu-lucu. Sudah. Karena tujuan utama bekerja itu berorganisasi itu adalah ya nilainya ibadah, sehingga kita akan tinggalkan istri, tinggalkan anak, karena kita akan menunjukkan kepada kita dengan kondisi psikologis yang bagus. Jadi kalau istilahnya itu berangkat dari rumahnya nggak pernah lupa baca basmalah, kemudian doanya Allahumma maghfirha wa musaha inna rabbi la ghafurur rahim. Allah wa qalbu wa Allah la
quwwata illa billah. Bapak dari rumah itu karena niatnya bekerja di ibadah, perlindungan langsung dari Allah. Jadi kata ada jin iblis mau ganggu itu hanya di belakang di samping. Bapak akan punya kemudahan terus itu. Ya, saya sampaikan tadi, mungkin kalau di kantor tidak bisa. Ini banyak gak dipahami orang, tapi memang para ahli itu tidak menyebutkan kayak itu. Tapi kalau saya mengatakan seperti itu, karena mereka bukan baca Quran dia. Tapi ilmu Al-Quran sudah sampai ke seluruh penjuru dunia, gak ada yang gak nyampe dengan pemahaman. Jelas di sini yang ketiga, ini tujuan, ini betul-betul untuk diperjuangkan ya. Memang semua karyawan kita, bawahan kita itu sudah menerima bahwa tujuan yang mau dicapai organisasi kita itu masing-masing unit kerjanya, masing-masing divisinya, masing-masing dari jabatan dia sudah tahu dia. Bagian-bagiannya itu sudah tahu bahwa tujuan targetnya sudah tahu semua. Nah ini artinya oleh pimpinan sudah memang bukankah Ibu dan Bapak kalau setiap akhir tahun mau mengawali tahun ya kerja baru itu kan daratkan sudah membuat program kerja, perencanaan dan program kerja, kemudian dengan anggaran biayanya, kemudian untuk 1 tahun itu kan kita sudah beri per 6 bulan, per 3 bulan, per bulan. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan dalam 3 bulan, ada yang sebulan, ada yang rutinitas per harian. Sehingga karyawan-karyawan kita itu secara otomatis sudah tahu ini. Ya, kita itu. Ya. Jadi mereka jelaskan jabatannya ada Bu Aziza ya. Pakai dibuat dalam buku saku. Nah, sekarang buat buku saku. Jadi masing-masing jabatan dia itu termasuk aturan perusahaan ini yang bisa dipahami langsung. Ya, ini harus dijadikan rumah oleh karyawan kita. Dia merasa bahwa bekerja itu rumahnya sendiri, sehingga dia merasa sense of belongingness-nya, rasa memiliki perusahaan ini tinggi, sekaligus dia akan memiliki ya self of responsibility-nya juga bagus, tanggung jawab yang akan bagus. Jadi kalau saran saya, isi memang harus lebih besar. Jadi kalau di ruangan itu minimal produksi minimal 1 meter per 1 meter kalau di ruangan. Kalau di luar besar kayak ada tubuhnya, kemudian peraturan inti, aturan lain dari perusahaan termasuk juga pemberian jabatan masing-masing jabatan, masing-masing divisi itu dengan dibuat dalam bentuk buku saku. Karena kalau di buku saku itu ada di sakunya, dia betul dia mudah baca. Sehingga dia kenal betul perusahaan ini dari mulai isinya, misinya, aturan mainnya, perjuangan yang harus dilakukan oleh dia, termasuk juga jabatannya, pemberian tugasnya, tugas pokok, tugas tambahan, hubungan kerjanya sampai di mana dia paham betul. Jadi dia sudah bagian integral ya di dalam merespon tentang aturan main. Nah kemudian karena pimpinan tertinggi Pak Andi Arief, Pak Niko sudah punya harapan kinerja harus tinggi, sudah menentukan kinerja tertinggi. Tahun ini harus minimal 3 kali dari tahun yang lalu, kalau bisa 9 kali, kalau bisa 12 kali. Tidak ada yang sulit kalau dia sudah suka
tantangan. Karena kalau orang suka tantangan itu dia tidak ditantang dengan kinerja tinggi, malah nggak enak. Ya. Kita juga kalau menantang dengan kinerja tinggi, tapi dia merasa tidak dipercaya oleh ibu dan bapak, atau dia tidak merasa terima, jika terjadi timpangan tadi. Ya. Jadi kalau main ayunan itu beratnya ke atasan, ke bawahannya jadi tidak merasa punya arti dia. Jadi kinerja kelas tinggi. Karena memang dari kepemimpinan transformasional ini harapan yang diharapkan kinerja itu memang sudah ditentukan harus tinggi. Tidak boleh ya sama dengan tahun yang lalu. Kalau biasanya dilakukan 1 minggu, sekarang gimana 3 hari, 2 hari. Kemudian kalau yang 2 hari gimana? Bisa dilakukan hanya berapa jam saja. Saya sebagai kacamata saya baru dioperasi katarak, jadi agak rada merah kacamata saya. Rupanya kalau sudah tua itu ada katarak. Kacamata dioperasi memang katarak itu. Ini bapak dan ibu sebagai atasan itu mau mendukung terus, mau mendukung atasan, bawahan. Jadi punya upaya selalu berusaha memotivasinya bagaimana dia merasa didukung, disupport. Nah, kalau bawahan merasa didukung, saya perlu tambahan ini, fasilitas ini pada ini, karena untuk mencapai kinerja tinggi ini perlu ada ya upaya-upaya alat bantu seperti ini. Ibu dan bapak tinggal lihat aja, logis tidak logis, yes mantap, nggak boleh lagi banyak tetap dengan bawahan. Kalau melalui kepemimpinan transformasional itu tidak boleh banyak tetap dengan bawahan. Kita jadi pendengar yang baik atau jadi pengarah di satu situasi. Ya. Karena kalau banyak debat dengan bawahan, buang-buang energi. Karena dia adalah partner kita. Ya. Nah, kalau sudah menggunakan ini, jadi gak banyak debat. Kalau bawahan berpendapat mau mendengar dengan baik, logikanya gimana? Logis? Pemikirannya gimana? Kalau enggak, yes langsung. Itu terdukung ya. Tapi kalau enggak, ibu dan bapak sebagai atasan harus memberikan namanya coaching, mengcoach, mengarahkan kita. Ini bagus, tapi urusan kita sepertinya belum kita melakukan. Tapi ide bapak udah kita catat nih, jadi dia terhubung. Ya. Apa yang bapak inginkan tuh, aduh. Ini memang kita perlu ada upaya-upaya ini, tapi ini kelihatannya harus ada kebijakan dari pimpinan tertinggi. Jadi kalau sudah menggunakan subjek-subjek, bapak sudah membenarkan bahwa diri kita dengan bawahan itu adalah satu kesatuan yang terintegrasi. Jadi keinginan dia itu kalau tidak dipenuhi, kita juga merasa tidak enak. Apalagi kalau logis. Jadi kan kalau sudah ada integrasi afektifnya, itu ada keterlibatan emosional. Tapi kalau dia pun pemikiran yang bagus tapi nggak mungkin untuk diterapkan ini atau belum waktunya, berilah dia pengarahan. Kenapa tidak bisa realisasi dulu? Ya. Tapi pujian nafkah batin sudah masuk. Waduh, ini itu bagus sekali intinya. Tapi kelihatannya kita mungkin perlu tahapan. Beda ya dengan ditolak dengan
yang diarahkan. Nah, di sini ada stimulasi intelektual. Nah, di sini ibu dan bapak mau melakukan pekerjaan apapun, ya, apalagi hal yang baru, mulai kan bawaan masing-masing itu nggak banyak kan ya, buat lingkaran itu maksudnya kalau bawaannya ada 5, kan buat lingkaran. Kalau ada 2, bawaannya buat segitiga aja. Kalau ada 3 atau 4, buat 4. Kalau memang banyak, seperti apa Pak ini kan sebagai direktur operasional kan. Nah, mengundang Bapak dan Ibu sebagai para manajernya, dia bisa berbicara. Ini bentuk seperti ini memotivasi. Ya, bagus. Kemudian kalau segitiga, ini kaki. Ini menunjukkan kemampuan. Nah, yang elit ini, elit itu lambang apa Pak? Lambang sek. Semua suka. Ada yang nggak suka sek? Nanti kontrolasi. Ya. Ya. Artinya kalau sudah bentuk elit, ini gimana membuat dinamis, Pak? Jadi orang yang suka seks itu dinamisasinya bagus. Ya. Tapi kalau yang nggak suka, ini perlu dipertanyakan. Orang-orang yang punya dinamisasi, punya kinerja tinggi itu suka seks. Tapi saya sampaikan tadi, ya, buatlah bahagia istri sendiri, buatlah bahagia suami sendiri, sehingga kita tidak terpikir untuk menodainya, apalagi berselingkuh. Ya. Saya sudah menikah sebagai ulama sampai hari ini, rasanya kalau saya berangkat sendiri ke sini, kehilangan saya. Kenapa? Memberikan stimulasi intelektual, pemikiran-pemikiran di mana terdapat dia. Ya. Jadi mau mengajak bawaan itu. Kalau misalkan dia ini bekerjanya kok lama ya, nggak selesai, nggak usah ditegur-tegur, diajak ngobrol aja berdua. Diajak ngobrol berdua. Tapi duduknya begini. Yang dipraktikkan supaya mudah bapak muda. Bawahan itu nggak boleh berhadapan. Jadi ada apa? Subjek-subjeknya. Saya lihat dari apa yang Bapak kerjakan yang harus sudah selesai. Sampai sekarang itu belum selesai. Kenapa Pak? Jadi kita itu, ini anggota kita. Kita juga harus punya atensi. Iya, Bapak. Saya di dalam satu minggu ini sudah bermasalah karena misalkan suami saya selingkuh, soal itu wajar dia tegak. Oh, dulu saya bisa merasakan perasaan itu, bagaimana yang dia suami. Tapi saya ingin ibu tidak terganggu dengan pekerjaan. Saya ingin pengalaman. Saya ingin lihat ibu besok tidak lebih. Kalau bapak sama bapak juga begitu. Ambil tempat bapak. Dengan gitu aja bapak sudah merugikan profesi bapak sebagai karyawan. Jadi dia disadarkan. Ya. Jadi tak perlu marah-marah ya kepada bawahan itu.
Kenapa? Karena memang mereka itu inginnya kerja keras, tapi kondisi psikologisnya yang lagi kurang bagus. Ya. Dengan bapak seperti itu, dia merasa atasan saya punya perhatian. Tentu saya tidak enak kalau saya baru kali membicarakan persoalan keluarga saya, persoalan pribadi. Betul kata bapak tadi bahwa saya harus sekarang fokus kerjaan, nggak boleh terganggu. Ya, bagaimana perkembangan berikutnya? Ya, di sana. Jadi kalau pernah diskusi bahwa ada sesama kaum ini, kaum bisa begini kan? Kalau ibu sama ibu, iya bisa begini. Ibu tadi ibu Najibah, misalkan yang bermasalah dua ibu istrinya itu berbeda dari biasanya. Bisa begini karena ibu sama ibu. Psikologinya apa? Kewajiban merasa ada perlindungan, ada yang mengayomi, memperhatikan cerita. Tapi kalau kita sama yang lain jenis kan nggak boleh begini, nanti masalah. Makanya dulunya kayak tadi. Ya. Jadi kita ingin persoalan bawahan perlu, tapi kalau sudah berhubungan dengan pribadi, jangan hanyut. Cukup mengatakan, saya mengerti kondisi saat ini, perasaan beberapa lagi bermasalah dengan suaminya. Memang saya ingin itu nggak boleh juga terganggu dengan bekerja. Saya makanya saya ingin ibu get up, ibu cerah, saya yakin ibu bisa. Sama. Nah, itu artinya kita. Tapi kalau ibu dan bapak ya ke bawahan tadi tidak menggunakan subjek-subjek, lihat dia 1 minggu ini banyak yang nggak selesai pekerjaannya, marah-marah, dia tambah down, bisa juga dia stres karena dia lagi bermasalah. Pimpinan ibu dan bapak sebagai atasan juga nggak bisa dipenuhi karena kondisinya tambah buruk. Suami saya atau lagi bermasalah, atasan saya juga membuat masalah lain. Boleh nggak ibu dan bapak kita ini marah? Kata siapa? Boleh nggak ibu dan bapak marah-marah sama bawahannya? Bapak suka marahnya ya. Saya cuma naik dulu sama. Ada bener tuh berarti. Gua lagi di foto Saya lagi. melihat kok, Pak. Saya sering melihat. Kalau bapak mau putus kalian saya putus. Karena buat kenangan. Ya. Jadi buat kenangan ibu dan bapak. Boleh nggak kita di mana? Nah, saya ajak ini karena kita bicara transformasional. Leadership. Boleh nggak ibu dan bapak kita di mana? Nah, ini yang saya maksud dengan sampai ibu dan bapak bekerja itu mau dulu jadi nggak mau dulu. Ya. Karena tidak ada manusia hakikatnya itu salah kalau kepalanya berpihak. Apalagi itu bawaan kita. Saya hanya mengingatkan ini ada penelitian Henry Kissinger. Ini udah lama penelitiannya nih. Ya, ini 2018. Dia profesor dokter. Jadi supaya kita kerja sama
siapa. Karena banyak orang jadi pekerjaannya nilai ibadahnya, karena dia banyak menyakitkan hati bawahan atau rekan kerja atau siapa. Kata Hendrik Kissinger, ya, siapapun yang marah, kalau marah itu berlebihan, orangnya dilepaskan atau ditendang. Kalau ditendang dalam dada, dalam hati. Kalau marah, orang marah itu yang berlebihan, marahnya itu ditendang dalam hati atau dalam dada. Ya. Tentu di dalam hati. Kalau dalam dada tidak ada yang besar. Jadi kata Profesor Dr. Hendrik Kissinger, siapapun yang marahnya berlebihan, baik dia lepaskan atau dia pendam dalam hatinya, hakikatnya saat itu dia telah menembak dirinya pada dua organ tubuh pentingnya. Satu, jantung. Dua, jantung dan hati tugas utamanya memompa darah seluruh tubuh. Maka kata Hendrik Kissinger, ditemukanlah sekarang ini orang penyakit jantung nggak usah nunggu usia 45 tahun, di bawah 40 aja banyak. Ya. Jadi kalau siapapun yang marahnya berlebihan ataupun dia pendam, dia simpan, dia pendam, dia artinya telah menembak dua organ tubuh. Yang pertama jantung, yang kedua, maka orang pemarah ini dia akan terkena penyakit jantung kalau tidak jantung lipat. Itu dalam dia dokteran, dia melihatnya dari ilmu organ tubuh. Kalau pemarah ini tidak juga kena penyakit jantung dan tipes, maka dia akan terkena tekanan darah tinggi sekali atau rendah sekali yang memungkinkan stroke. Ya. Kalau dia nggak kena stroke, tidak kena tekanan darah tinggi atau rendah, maka yang jelas dia kena penyakit emah, lambungnya luka, tapi bukan mah-mahnya tengah malam. Kalau mah itu harus ya. Jadi kata Hendrik Kissinger, kalau ibu dan bapak tidak ingin kena penyakit semacam itu, saya lanjutkan. Ya, karena usia tua ini kena katarak. Semua coba tadi katarak ini apa? Tanya sama dokter sampai saya ajak dulu dokternya ngobrol. Katanya kalau usia 60 ke atas, bapak kan sudah masuk 67, itu umumnya kena katarak. Nanti bukan satu pak, satu saja satu lagi. Tapi tidak betul. Jadi kata Hendrik Kissinger, kalau bapak tidak ingin kena penyakit jantung, liver, penyakit emah, karena menurut beliau penyakit emah itu bisa disembuhkan dengan mengurangi tingkat amarah. Ya. Maka pada waktu mau marah kepada bawahan, bapak ingat pesan dia. Apakah kita akan berpacu dengan penyakit atau kita segera sadar terhadap kemungkinan penyakit? Kalau bapak marah kepada bawahan sedang berdiri, segeralah duduk. Masih juga timbul amarah. Sebaiknya kata Hendrik
sudah dari Bapak, bawaan Bapak meninggalkan Bapak. Artinya kita mengalihkan. Ya. Dan jangan itu. Atau ya, kitanya tadi memang nggak menyuruh dia keluar, terus kita duduk, tariklah nafas dalam-dalam, keluarkanlah. Ya, hal kedua yang terakhir. Masih juga. Nah, itu tadi bagus duduk atau lihatlah bunga-bunga kalau di taman-tamannya ada. Kalau kita memang tinggal. Karena waktu Bapak itu sama sebenarnya ada nyata yang ingin ikut anti depresi. Ya. Kalau masih juga terus-terusan marah, udah kalau target minta ganti. Ini dari saya, bukan dari dia, dari saya. Minta ganti kepada Allah karena hati kita, kalau kita sudah dikuasai iblis. Yang bisa mengganti kalau kita tidak ada lain sama kita memiliki. Dengan Pak Nidi. Ya, waktu kecerdasan emosi yang lalu aktif sekali Pak Nidi. Ya, saya ingat. Mau tanya Pak, untuk dimensi yang 6 ini memang urutannya 1 sampai 6 atau sebenarnya gabungan dari Ini satu perangkat. Ada beberapa yang mungkin dibalik, yang memang jadi nomor 1. Ini seperangkat ya. Ya. Tapi satu perangkat ini menjadi satu kesatuan. Ya. Oke, ada lagi yang ya. Jadi sebenarnya, ya, apa yang saya sampaikan Ibu ya, sebenarnya dia tidak akan terjadi kalau pimpinan selama ini sudah menjadi satu kesatuan saking dengan menerapkan kemungkinan informasional. Tapi kalau tidak terintegrasi, dia merasa tidak dipercaya, merasa juga dia hanya titik-titik, dia akan merasa atasannya bukanlah orang yang mampu mengayomi. Ya. Tapi kalau bawahan tadi sudah terintegrasi, memang ini settingnya high performance person. Customer itu harus satisfaction. Ya, keberhasilan kita karena customer yang puas. Dia kalau dia paham, ya sering dia yakin nggak akan terjadi sampai mau ini. Jadi Ibu dan Bapak disinilah pentingnya ada integrasi melalui kepemimpinan transformasional ini. Bawahan itu berkawan sama kita. Kita di dalam 1 menit kerja itu betul-betul berintegrasi. Ya. Ada saatnya memang kita ya memang sudah begitu tegas di dalam ini harapan dari kinerja ini, tapi selalu mengayomi. Ada olahraga bersama ya olahraga bersama. Jadi kalau sudah di luar kantor jangan bicara bawahan dan atasan, tapi dalam tugas. Kawan, partner. Apalagi kalau masih sama-sama tetangga, jangan pernah manggil-manggil bawahan di situasi rumah tangga. Dia adalah anggota masyarakat yang harus merdeka. Nah, tapi kalau udah berkawan gimana? Kita kan bisa katakan, Ibu Nani, ini kita kebetulan maju ke depan dengan customer itu lagi banyak permintaan begini. Gimana pendapat Ibu Nani? Apa yang harus kita lakukan? Diminta ininya, pemikiran dia. Kalau dia belum terpikir kan, saya mau minta tolong Ibu Nani. Kalau kita yang harusnya mungkin ya, karena kita tidak tampil, tidak saya minta tolong cuma membuangkan. Jadi dia merasa bahwa atasannya ini mendukung, merasa mengayomi, mengerti dia, dan dia terpanggil karena memang
target unit kerja, target divisi kita itu adalah kuncinya kebersamaan kita dalam bermain tim. Sehingga dia merasakan kalau dia akhirnya kena instruksi kita itu bukan menjadi didesak-desak, bukan, tapi panggilan buat dia. Panggilan hati nuraninya karena atasan saya memang sudah banyak mengayomi saya. Tapi kalau nggak menggunakan kepemimpinan orang profesional, khawatir saya gitu. Dia merasa atasan itu kan jabatan aja. Ya, tapi dia nggak merasa bahwa ini atasan saya menjengkelkan buat dia. Bisa begitu. Dia jadi guna Bapak. Selagi kita jadi pemimpinnya, di mana dia punya kemenangan positif. Waktu itu ada atasan saya tuh punya peluang untuk majunya, ikut training, didukung, ya, bekerja, mengganti benar, itu kan hal yang positif. Itu kan nilai ibadah. Dan kita itu harus mampu kebawahan. Ya. Jadikanlah dia partner kita untuk sama-sama mencapai unit kerja kita, targetnya, dan kita memang mengayomi. Ya. Jangan berjarak psikologis. Tadi sudah saya gambarkan menghadapi target kerja dengan ya rumah besar tadi, jangan. Ya, artinya kita atasan dan bawah ini memang berintegrasi. Ya. Jenis tipe kepemimpinan sih Pak, karena saya coba mapping ini ya. Saya sudah jalan 20 tahun, 23 tahun lah masa kerja gitu. Artinya sudah melalui beberapa tahapan dan beberapa perusahaan. Dan terkait tadi kepemimpinan transformasionalnya, apakah yang paling update, yang terbaru, yang mengikuti eranya sekarang, atau yang dulu itu berapa tahap yang sudah dilalui kan? Satu itu. Yang kedua, di dalam dunia organisasi sebenarnya sangat tergantung dari pribadi kita sebenarnya. Cuman ada satu titik di mana memang pribadi kita sudah semaksimal mungkin, berusaha terbaik mungkin. Ada suasana memang di luaran Pak ya, alhamdulillah juga di sini ya. Di luaran itu suasana toksik gitu ya, lingkungan dari toksik. Karena ada beberapa pemimpin yang paling senang itu kalau anak buahnya ikut gitu, sehingga dia bisa mencerna apa sih masalahnya. Alhasil masalahnya bisa diserap sama seorang pemimpin, cuman permasalahan lanjutannya itu tidak bisa terselesaikan. Artinya di level subordinat itu akan terjadi friksi gitu, pecah-pecah seperti itu, walaupun kayaknya buyuk, kayaknya cuma alhasil tidak bisa ikhlas dalam menjalankan amanah perusahaan. Demikian. Ya, yang pertama saya sampaikan ini sebenarnya bukan kepemimpinan yang baru ditentukan, tapi penerapannya baru saat ini, ya 10 tahun belakangan. Karena ternyata, nah ini seperti tadi, gimana pendapat di tahun dia coba menemukan fakta. Ternyata manajer yang mengimplementasikan kepemimpinan transformasional, dia akan membuat bawahannya itu punya komitmen jernih, komitmen kerja, dan kepuasannya makin tinggi. Bahkan mereka tidak mudah stres. Itu hasil uniknya. Ya, jelas. Nah, jadi sekarang ini di abad 21 ini, sejak kalian sudah ini era global, mereka sudah beralih nih menggunakan kepemimpinan ini. Ada ya, ini penelitian nih. Jadi kalau manajer mengimplementasikan kepemimpinan ini udah, ini cenderung bawahannya itu komitmen kerjanya bagus, komitmen organisasinya, kepuasan kerjanya tinggi, dan dia tidak mudah stres dalam bekerja. Nah, kita lihat lagi. Pemimpin transformasional adalah seseorang meningkatkan kepercayaan diri individual maupun juga grup, membangkitkan kesadaran, ketertarikan dalam grup dan organisasi
mencoba untuk menggerakkan perhatian bahwa kalau mencapai kinerja. Ini kita semua nih sudah melakukan. Pada intinya cuma lihat dari lihat bahwa kepemimpinan ya model transformasional ini adalah kepemimpinan terbaik. Ya, coba lihat. Karena dia punya karakteristiknya dari pemimpin. Bahkan ditemukan kepemimpinan ini akan mendukung dalam pencapaian prestasi. Jadi sekarang ini di bisnis rugi orang nggak menggunakan kepemimpinan ini. Nanti Bapak lihat supaya Bapak nanti lebih mudah menerapkannya. Jadi gitu Pak ya. Nah kemudian yang kedua tadi saya senang sekali Bapak teman di suasana. Memang kepemimpinan transformasional itu menginginkan bawahan itu pada senang-senang kita. Jadi kan ibu-ibu ya senangnya bukan senang biologisnya ya, tapi senang pola pemimpinnya, menyenangkan, membuat dia gembira. Tapi hati-hati Bapak tadi, ada hal-hal yang harus tegas, terutama kalau ada di antara bawahan kita yang dia tidak melaksanakan pencapaian kita harapkan, dia panggil khusus. Di situ tegasnya. Pak, saya lihat ini Bapak banyak yang tidak terpenuhi dari pelanggan-pelanggan kita. Gimana? Jawabannya nggak logis. Bapak baru banyak marah. Pak, ini terakhir ya. Mau nada kita keras. Ini terakhir ya. Saya tidak ingin Bapak mengulang lagi seperti ini. Tapi saya percaya Bapak akan bisa melakukannya. Udah Bapak gak usah cerita kepada kawan-kawan. Monitor terus dia. Jadi ada dan tapi seperti Bapak tadi, akhirnya dia ada yang sebagian juga kelompok ya tidak ya karena kita bebaskan dianya senang-senang ngobrol apa yang dia menjadi lalai. Jadi dalam berhubungan dengan kinerja, berhubungan dengan tugas, tegas. Tapi suasananya bagus sekali. Karena kepemimpinan transformasional membuat karyawan tidak mudah stres. Kenapa? Ini pimpinannya menyenangkan ini. Ya, menyenangkan. Dan ada olahraga bersama, makan bersama. Kadang-kadang gerai, keluar-keluar lucu-lucu. Tadi, Bapak di bawah berapa? Dari maksud? Kan yang langsungnya aja. Oh yang langsungnya ada sekitar 40 Pak. Hah? 40. Yang langsung? 30. Langsung aja 30. Wah ini harus buat bagus. Kepemimpinannya buat bagus. Kan mereka ada yang dari 30 itu bagus. Ada yang dibuat koordinator-koordinator kan. Oh ya ada satu. Nah, koordinatornya jadi pasukan langsung. Nanti koordinator kepada bawahan. Jadi itu adalah apa? Saya sampaikan tadi bahwa memang jadilah pemimpin yang memang membuat bahwa kita itu bisa berprestasi. Dia bekerja senang di kantor, ya. Dia tidak stres karena kita ini dia tahu, oh ini bapak pimpinan saya ini kalau udah berhubungan kerja juga betul ya. Nggak bisa main-main saya. Tapi kalau sudah suasana, kan sekali. Dia nggak buat jarak psikologis. Nah itu pimpinan transformasional. Kita mampu transformasi pikiran-pikiran diri kita, perilaku kita yang sudah bisa dicontoh bahwa kita itu nggak bawa jarak. Kalau dulu pemimpin itu paling suka kalau dihormati, butuh, karena nggak suka pimpinan yang begitu. Ya, biasa-biasa aja. Nama juga nggak boleh sujud-sujud, biasa aja. Ini bukan pesantren. Tapi dia kalau sujud-sujudlah dengan dua orang tuanya. Biasa-biasa ada orang yang begini, ketemu dengan katanya bisa begini,
Kalau nggak dibuat salamannya begini bukan apa gitu. Karena dia nggak suka dihormati yang berlebihan. Nah, ibu dan bapak ini supaya lebih mudah, ibu dan bapak nanti di dalam menerapkannya. Ini ada model universal pemimpin berhasil, pemimpin sukses. Ya. Ini berdasarkan hasil penelitian Dr. Cyber. Kalau bapak sudah miliki ini, udah menerapkan pemimpinan transformasional yang berdasarkan. Ibu dan bapak, ternyata berdasarkan hasil penelitian Dr. Cyber, mungkin sementara ibu dan bapak perhatian di sini dulu. Walaupun ada materinya di hati, maksud saya supaya tangkap juga. Kalau kami itu di psikologi, orang jarang menyatat, tapi dia mau menjadi sebenarnya yang dijelaskan itu apa? Sudah dia tangkap, nyatatnya dengan bahasa sendiri, sehingga kapanpun ingat dia, nggak pernah lupa. Makanya sebenarnya orang-orang psikologi itu bukan orang-orang yang gaya yang luar biasa, tapi dia karena punya tekniknya itu, dia tangkap dulu siapapun yang bicara, ya, kemudian dia maknakan, kata-kata membuat dia ayatnya cari lagi sumber. Makanya di psikologi itu jarang orang banyak debat-debat itu kan, ya, jarang sekali. Karena termasuk sendiri dari dalam diri. Nah, udah Bapak, ternyata kunci model universal pemimpin yang berhasil, yang sukses itu ini kuncinya. 7 business based on ideal or vision. Dia memang tanpa pamrih, yang didasari kepada sesuatu yang dia idealkan kepada perusahaannya, kepada unit kerjanya. Minimal pada visi. Makanya saya sampaikan tadi, visi itu harus menjadi ya. Nah, jadi kalau istilah saya mau menangkap kita, kalau pimpinan itu memang berjiwanya ikhlas, dia itu memang menginginkan unit kerja itu mencapai target yang tinggi, atau dia suatu saat ingin bagaimana perusahaan itu menjadi perusahaan yang besar, yang menguasai ya, logistik, ya, usahakan se-ASEAN, kalau nggak se-ASEAN, ya, ternyata kuncinya di sini. Ibu dan bapak mampu memimpin, kuncinya memang berjuang keras. Makanya Allah sendiri menerima amal ibadah orang kalau dia ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya sama aja. Ya. Ternyata kunci kekuatan ada pada keikhlasan kita. Dan disinilah letaknya. Berdasarkan hasil penelitian Dr. Cyber ini, orang yang ikhlas di dalam yang mewujudkan cita-citanya yang dia idealkan atau minimal pada visinya, dia akan memiliki willpower to persist, memiliki kekuatan dan ketangguhan. Jadi ibu dan bapak sebagai manajer, sebagai kepala unit, ya, kalau mau memimpin bawahan punya kekuatan, punya willpower to persist, jadilah pemimpinnya ikhlas. Karena ternyata kuncinya Allah juga menilai amal ibadah orang itu dengan keikhlasan. Jadi kita perlu ngasih ilmu kepada bawahan kita, keterampilan kita, pengalaman kita, semuanya kepada bawahan dengan penuh keikhlasan, karena kita ingin mewujudkan sesuatu yang kita idealkan pada unit kerja kita atau pada perusahaan ini, atau kita ingin mendukung bagaimana mewujudkan visi, baru kita memiliki. Jadi pemimpin banyak tidak memiliki willpower to persist, kekuatan dan ketangguhan, karena ininya dia hanya sekedar cari gaji, cari tunjangan jabatan, udah nggak ada kekuatan. Jadi kan ini hasil penelitian Dr. Cyber. Bapak sebagai manajer unit, pimpinan unit, direktur ataupun jadi supervisor ataupun apapun jabatan sekarang ini, itu akan mudah memimpin bawahan kalau ada ini.
willpower versus kekuatan dan ketangguhan. Dr. Cyber nggak mengatakan ini dari Allah, tapi saya sampaikan kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang sulit jadi mudah, yang tidak bisa jadi bisa. Kenapa? Ada kekuatan yang dari Allah berikan. Ya. Coba Bapak lihat. Makanya saya sampaikan tadi. Bapak hari ini supervisor atau jadi manajer. Suatu saat jadi direktur kan bisa. Gak ada yang gak bisa, lebih mudah. Asal Bapak kekuatan ada ini. Kan jangan heran lah, orang bisa jadi presiden kan bisa kalau ada ini. Kenapa? Karena yang memimpin itu yang mengangkat pada hakikatnya Allah. Yang mengizinkan Bapak jadi manajer suatu saat jadi direktur Allah. Ya. Nah, kalau Bapak ada ini, benar ada berita begini. Walaupun Dr. Cyber tidak mengatakan ini dari Allah, tapi saya memaknakannya ini dari Allah. Kalau Bapak sudah willpower to persist, mempunyai kekuatan dan ketangguhan, Bapak berani mengambil keputusan. Bapak akan memulai inisiatifnya dari diri Bapak sebagai atasan. Makanya nggak heran orang-orang pemimpin yang begini, idenya keluar sendiri di kepalanya. Siapa yang memberikan? Allah, saya sampaikan. Ya. Dan Allah yang memberikan. Yang tidak terpikir jadi terpikir. Kenapa? Karena Bapak memikirkan orang banyak, memikirkan organisasi. Makanya kepentingan organisasi lebih utama daripada kepentingan pribadi. Jadi orang yang bekerja sungguh-sungguh sebagai atasan, dia berjiwa ikhlas untuk memimpin jabatan itu yang mempunyai. Jadi banyak orang tidak memiliki, susahnya memimpin bawahannya, nggak punya ini. Inisiatif justru muncul dari diri Bapak. Waktu Bapak ya intellectual stimulationnya Bapak kancing, Bapak sudah langsung keluar diri kan. Yang Bapak nggak pikirkan jadi keluar diri. Ya. Jadi jangan heran kita ini ada Tuhan yang akan memberikan ini. Ya, tentu ya pengetahuan terhadap pekerjaan jabatan Bapak ya tentu Bapak sudah harus pahami tanggung jawabnya ya. Pemahaman diri Bapak, bagaimana kondisi diri Bapak sendiri, Bapak yang tahu. Nah, kata Dr. Cyber ini kalau udah pakai self business based on ideal or vision, Bapak punya kekuatan ini dan ketangguhan, Bapak memimpin bawahan mengatasi persoalan bawahan sepaling mudah. To deal with itu mengatasi masalah-masalah people, masalah bawahan negara. Akhirnya berdampak kepada sumber bahan baku. Jadi jadilah orang yang ikhlas memegang jabatan Bapak, bukan sekedar gaji yang diharapkan. Kalau gaji sudah pasti itu aturan perusahaan, tapi ada yang jauh lebih mulia yang Bapak harapkan. Saya memegang jabatan ini, kontraknya dengan Allah yang akan berikan taufik hidayah Bapak. Bapak sudah mau di goyang-goyang siapapun, yang goyang-goyang itu kan pasukan iblis. Tapi Bapak ada kekuatannya dari Allah, tumbang sendiri kan. Ada yang memfitnah suatu saat akan clear kau. Jadi Bapak lihatlah bahwa kekuatan itu ada pada diri kita dan lingkungan kita. Makanya Bapak bukan saya yang mau membanggakan. Ini saya lihat muncul seperti Anies. Ini ya. Mau dipitnah, mau di apa? Ya aja ya. Kenapa? Ya sudah kontraknya sih. Setelah based on ideal, ya, dengan negara. Cuma di sini dia pernah datang ke kuburan tinggi saya. Ya. Sampai dia kasih tahu ini status saya harganya berapa? 29.000. Saya sampai samping saya dan samping juga rektor apa saya masih jadi dekan.
Jadi Bapak lihat, dia ada kekuatan di sini. Saya nggak usah panjang. Saya ajak Bapak, kalau Bapak punya kekuatan di sini, punya kan? Tapi kalau enggak, ya sudah. Ini aja susah keluar. Ini juga bisa ragu-ragu terus. Karakternya gampang. Ada yang ingin berpendapat? Silakan, Pak. Nah. Ya. Buat bangga, untuk bagaimana memerankan teamwork buat bawaan itu tuh bangga dengan Bapak. Ya. Dia merasa berarti, dibuat eksis. Jadi kalau saya mau tambahkan di sini, ya. Intinya nanti dikira saja tambahnya. Nah di sini tadi, waktu fungsional teamwork, ini yang pertama dibuat target yang jelas. Yang kedua di sini apa? The base-nya ya. Yang jabatannya jelas. Yang di sini rule teamwork, Bapak buat di sini dianya harus pride, bangga. Jadi kalau dia nggak bangga kerja di sini, nggak bangga sama Bapak, wah susah bermaintennya. Yang kedua, eksistennya. Buat dia keberadaannya punya arti. Karena kalau ada karyawan yang tidak merasa berarti bekerja di sini, susah bermaintennya. Ya, susah sekali bermaintennya. Dianggap tuan saya mah sebentar aja dari sini, kebetulan yang kerja di mana-mana. Atau ya sudahlah saya mah kerja aja. Nah, kalau ya target jelas, kemudian juga uraian jabatan, uraian tugas jelas, ya terfungsikan. Kemudian dia ya perannya sebagai teamworknya dia merasa mau diperankan di dalam teamwork, dia merasa bangga, pride, kemudian eksis, maka hasilnya dia participate to the environment in organization, ya, NPT Bangun Putra Pesaka. Jadi berpartisipasi, partisipasinya apa? Muncul dari dalam dirinya. Nah, itu yang kita inginkan tuh, bahwa pemain tim itu dia sebagai anggota tim, itu dalam dirinya tuh muncul diri. Nah, kenapa dia muncul? Karena dia terlibat secara emosional. Ukurannya apa? Dia punya tanggung jawab pribadi dalam menyelesaikan pekerjaannya itu bagus. Sense of belongingness-nya, merasa memiliki pekerjaannya, divisinya, merasa memiliki PT Bangun Putra Pesaka itu. Keterlibatan mentalnya, dia kreatif dan berinovasi. Hasilnya produktivitas tinggi, kinerja tinggi, organisasi divisinya pun efektif. Jadi memainkannya gitu, Pak. Jadi konsepnya kepemimpinan transformasional, kemudian gunakan tadi ya universal model of good leader-nya, kemudian super teamwork-nya di dalam operasional. Sudah, nggak ada masalah. Nah, sehingga kalau ini Bapak tinggal ini saja. Ini tentu, nah kalau ini logistik ya. Jadi kalau Bapak lihat, bagaimana Bapak sebagai pimpinan ini di dalam kepemimpinan organisasi secara bisnis ya, Bapak ingat apa yang diharapkan, apa yang dibutuhkan oleh stakeholder kita, kemudian kaitkan dengan inovasi dan keterlibatan Bapak, dan selalu berkomunikasi dengan atasan, dengan stakeholder ini. Kuncinya ya, fokus kita customer, fokus kita dengan kekuatan kerja SDM kita tadi. Di sini perusahaan ada pemasok nggak? Supplier? Nggak ada ya? Oh ada. Nah, kemudian masyarakat, kemudian shareholder.
ya, yang di atas kepentingan. Ini menjadikan arah. Jadi ingat, kita tahu harapan dari pemegang saham di sini. Kemudian Ibu dan Bapak selalu berinisiatif bahkan terlibat karena sebagai pimpinan selalu berkomunikasi. Kuncinya kita harus ya fokus kepada kepuasan konsumen, kekuatan kerja SDM kita, supplier kita, pemasok, kemudian masyarakat dan juga shareholder pihak-pihak berkepentingan. Nah, di sini jadikanlah satu rangkaian arah untuk dijadikan role model. Kali bulan Bapak ini buat kalau organisasi merencanakan bagaimana ini menjadi satu rangkaian yang kuat, menjadi nanti Bapak tadi sama bawahan menjadi empower tim, pemberdaya anggota-anggota tim Bapak. Perencanaan kinerja sudah bisa direncanakan bahwa tahun ini harus 3 kali dari tahun yang lalu, atau bisa 9 kali, atau 12 kali, atau 18 kali. Kalau di sini tidak bersama dengan luar negeri, belum ya? Mungkin kan kinerja bisa tinggi. Karena buat kerjasama jangan di Indonesia aja, negara-negara sekarang terbuka. Ya. Kalau sudah terencana, tinggal dianalisis ini kinerja SDM kita itu. Kan di sini ada appraisal performance, ada manajemen kinerja. Ya. Wah udah. Nah ini yang paling penting. Karyawan Bapak itu harus mengembangkan karirnya melalui proses training and development, pelatihan-pelatihan, disekolahkan. Kalau disekolahkan itu jangan biaya sendiri, biaya dari perusahaan. Kenapa? Dia akan memberikan kontribusi. Dia merasa saya ingin disekolahkan oleh perusahaan, sehingga saya harus, walaupun gaji kita, saya harus betul-betul mengabdi untuk kepentingan perusahaan saya. Tertanam gitu. Tapi kalau biaya sendiri, ada perusahaan lain yang mau mengambil ya tidak. Nah ini yang paling penting. Rewarding finansialnya ini harus bagus. Supaya karyawan itu kalau dia punya kinerja tinggi, kinerja excellent, di sini kinerjanya apa? Excellent. Dari 100%, 100%. Untuk excellent sepertinya Saya sampaikan, Bapak sependapat tak dengan saya, dengan melalui pimpinan transformasional ini? Jika ada karyawan bawahan Bapak, kinerjanya biasa-biasa, apalagi rendah yang salah itu dan Bapak, setuju? Kalau setuju Bapak sudah ada angkanya. Jadi harus dibuat ini, excellent. Gimana buat excellent? Paling tidak dia very satisfaction. Jangan hanya puas. Kalau hanya puas itu standar. Jadi kalau klasifikasinya minimal 3 ini. Gak ada yang 4. Kalau sudah pakai tanam promosional, gak ada disappointed, very disappointednya gak ada. Bahkan yang ini yang harus diperjuangkan. Misalkan kalau kinerjanya excellent, dia insentifnya 10 kali gajinya. Nah, ya. Kalau dari 100% hanya 3 kali, kalau 100% 0, orang akan berjuang di sini. Jadi kalau menggunakan manajemen kinerja, jadi orang rugi, merasa rugi kalau kinerjanya hanya sangat puas, dia ingin akan excellent. Kenapa? Ya kenapa insentif 10 kali dari gajinya? Kalau gajinya 10 juta, baru 100 juta di akhir tahun. Banyak perusahaan-perusahaan kan? Bagi yang sudah profesional, di akhir tahun dia bisa umroh, bisa keluar negeri, bisa ke Bali, bisa kendaraan baru, ya. Tapi bisa begitu. Bahkan nggak tahu saya, katanya ada yang menambah istri. Boleh nggak menambah istri? Boleh. Yang nggak boleh itu bercerai. Bercerai itu tidak boleh, dibenci Allah. Tapi menambah
boleh. Oh, Kalau Umpan. tapi perhitungkanlah orang yang ada di rumah sampai hakika, gitu ya. Nah, jadi akhirnya ibu dan bapak, nah ini nggak tahu di sini ada nggak recognize ini. Jadi ini khususnya pimpinan sebenarnya, dia diberi kesempatan untuk memegang beberapa persen saham. Ini sebagai penghargaan khusus. Jadi pengakuan dalam bentuk boleh memegang saham berapa persen. Itu kalau perusahaan-perusahaan bisnis besar sudah dilakukan. Jadi para direkturnya itu diberi kesempatan. Selain dia financial reward, dia ada pengakuan dalam bentuk diberi kesempatan untuk memegang saham berapa persen. Inilah yang memotivasi SDM. Akhirnya SDM mau belajar secara organisasi, selalu meningkatkan kemampuannya secara individu. Ini Ibu Anissa lihat apa? Lihat apa? Kan? Ayo. Apa yang dilihat? Tulisan layar. Yang dilihat apa? Ada nggak tulisan layar di sini ada? Ada. Ya, ada baca. Jadi kalau ada yang nggak lihat di konsultasi, jadi pengamatannya perlu cas. Dan ini sama yang ini sama nggak besar? Sama. Lingkungan kita tambah besar kalau kita lihat suatu lingkungan yang kecil, ininya tetap konsisten. Ya. Ini ada berapa wajah? Kalau yang lihat dua konsultasi. apa ini dua Kalau kamu masih lihat dua, ini yang sering bertengkar sama suami istri sama Tiga. ya, harus lebih dari dua. empat Tiga. Sudah yang berarti, ya, yang depan itu hanya konsultasi yang berempat ini ya. Ini gadis yang masih usia ini 15 tahun ini matanya yang sebelumnya ya. Ini dagunya kelihatan ya. Kemudian ini yang ini hidup, ini mulut, ini dagu kelihatan. Yang ketiga ini ya, yang ketiga ini kepalanya. Ya. Masih ada yang lihat dua, saya teruskan kalau masih lihat dua harus kontrolasi. Iya, saya nggak main-main, itu artinya persepsinya terbatas. Kayak empat pak. Oh, kita ada sudah kontrolasi. Karena kalau kita memaknakan sesuatu hanya terbatas beberapa sisi, itu yang timbul pertentangan. Tapi kalau kita melihat dari dimensi-dimensi yang banyak, ya, contohnya kayak gini lah. Kawan kita seibaratkan orang buta. Orang buta pertama suruh pegang gajah, yang dipegangnya belalainya. Dia katakan, ditanya gajah itu gimana pak? Gajah itu panjang kayak ular, licin tadi, bisa saya pegang. Kemudian yang satu, dia pegang telinganya kebetulan. Gimana gajah? Gajah itu lembut kayak daun pak. Yang satu pegang kaki belakang, enggak, gajah itu besar kayak apa? Mereka itu ada yang salah. Tidak ada. Kenapa? Persepsi yang disitulah harus ditimbulkan insight. Jadi kalau ibu dan bapak ada bawahan yang pemahamannya terbatas, ditimbulkan insight tadi. Waktu dia bukan gajah itu panjang kayak ular, kalau gajah itu punya kaki. Oh iya, atau ya itu insight intelektual. Punya ini enggak? Punya ini kalau mereka, oh iya. Jadi akhirnya mereka nggak bertengkar karena
memang gajah itu apa yang mereka masing-masing sebutkan itu adalah bagian-bagian. Pimpinan mulai supervisor ke atas harus mampu melihat dari berbagai sisi. Jadi kalau Bapak, kenapa banyak orang suami istri itu banyak bertengkar? Karena bertahan di satu sisi melihatnya. Kalau dia melihat di berbagai sisi mana? Oh ya, istri saya pun memaknakannya di sisi ini, bukan nggak salah. Anak saya melihatnya di sisi ini. Nah, sudah, setuju aja ya setuju. Kita melihatnya dari komprehensif. Bawaan Bapak melihatnya begini. Nah, tinggal Bapak timbulkan insight-nya. Ya. Kalau nggak timbulkan insight, nanti dia melakukan pekerjaan itu dia terbatas. Dibuka itu cakra mahkotanya melalui persepsi hati. Ya terasa waktunya 4 karena saya gunakan pas juga dari jam saya. Tapi kalau ada penasaran 5 menit silakan berpendapat. Jadi ibu dan bapak-bapak, memang ini kalau mau buat pelatihan itu bisa mendalam 3 hari. Tapi saya sudah berikan inti-intinya. Makanya saya pesan sama Ibu Cia, tolong divideokan supaya mereka nanti tidak lihat videonya aja terus, nanti memperdalam. Nah, kan? Kaki saya sudah ada di Ibu Cia, kita bisa. Harapan saya tidak lain, bagaimana Pak Haji Arif Badula dia terdukung oleh kepemimpinan Bapak melalui transformationality. Dia mau terbang, Bapak ikut bersama-sama terbang. Bawahan di bawah terbang sehingga target kinerja bisa tinggi. Kalau satu membuat terbang, Bapak belajarannya di biasa-biasa, nggak terpacu, ya semua. Jadikanlah kawan-kawan Bapak adalah bagian integral dari diri Bapak yang mau bersama-sama mencapai tujuan organisasi utamanya yaitu usaha-usaha. Isuknya adalah kerja dari istrinya. Buatlah mereka bangga, buatlah karyawan kita itu eksis merasa berarti, ya, kawan atasannya memang memberitahu kepada dia. Kalau masalah target sudah jelas, sudah ada. Masalah yang jabatan saya sudah pesan tadi, saya tidak langsung buatlah dalam bulan 1. Ya, ajak mereka bersama-sama untuk beribadah kepada Allah. Yang dicapai itu adalah kinerja akhirat, kinerja dunia, kinerja dalamnya kantor itu bagian integralnya. Tapi larinya yang di bawah ini adalah memberi arti yang positif untuk jadi amal ibadah. Ya. Apalah artinya tiap bulan dapat gaji kalau tidak jadi amal ibadah yang dilakukan? Apalah artinya kinerja tinggi di kantor tapi hanya beri artinya hanya di dunia saja, tidak sentralnya ada. Ya. Sehingga maksud saya bahwa berangkat dari rumah doa kepada Allah, berintegrasi kepada Allah sampai di kantor. Siapapun bawaan saya, siapapun yang ada di kantor ini buatlah bahagia yang mau dari sini Bapak. Ya. Kemudian Bapak melakukan kepada mereka bahwa mereka senang pulang ke rumah juga. Situasi macet apapun buat Bapak bukan masalah. Itu bagian integral dari kondisi dalam kita. Tapi sampai ke rumah tidak pernah mengatakan lelah atau mencapai. Karena kalau Bapak mengatakan lelah mencapai, Bapak sama membangun rumahnya baik kita yang harusnya sampai rumah senyum bahagia. Istri Bapak yang tadinya sudah siap-siap mau ngajak kerjasama karena Bapak malam jadi berani.
anak-anak yang tanya tentang PR-nya belajar Ibrani. Kenapa? Bapak masuk ke rumah dengan terima kasih kepada Bapak. Mohon maaf lahir dan batin terhadap khilafah dan kesalahan saya. Silakan untuk terus dikembangkan dan juga dipastikan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan materi yang jelas, luar biasa. Semoga Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini bisa implementasikannya di dunia kerja di setiap harinya. Dan saya minta tolong pada Bapak Ibu untuk mengisi lembaran yang tadi sudah dibagikan oleh Andi. Ini sekedar penilaian untuk pelaksanaan training sehingga nanti kita ada perbaikan-perbaikan dari setiap pelaksanaan training. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Dr. Haji Ahmad Prabu. Mudah-mudahan ini menjadi pahala buat Bapak dan juga menjadi pahala buat kita semua karena sudah ikhlas untuk menggali ilmu di hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.